pada akhirnya memang menghasilkan kelompok the have dan the have not. Nah, kelompok yang the have not ini yang menderita ini hari. Ya, artinya orang-orang yang banyak hutang seharusnya lebih gigih dalam berdakwah ya, untuk merubah sistem negara ini menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam channel UY Channel dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas korban pinjaman online atau pinjol yang berjatuhan. Baru-baru ini terjadi peristiwa pembunuhan terhadap seorang mahasiswa yang dikaitkan dengan pinjaman online ini atau pinjol ini. Sebelumnya juga ada yang bunuh diri. Ya, ada apa sebenarnya di balik peristiwa ini? Untuk itu kita akan membahas sejauh mana dampak buruk dari pinjaman online ini atau pinjol bersama Ustadz Ismail. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat dari catatan saya ini Ustadz ya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu mencatat total utang warga ya lewat pinjaman online se-Indonesia pada Mei 2023 itu mencapai 51,46 triliun. Ini jumlah yang sangat resmi ini, belum lagi yang tidak resmi. Jumlah yang sangat besar. Pertanyaannya, mengapa jutaan rakyat Indonesia ini terjerat utang riba pinjaman online? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya kira ini adalah fenomena dari keadaan ekonomi rakyat. Mereka tentu tidak akan mungkin mencari pinjaman yang mereka tahu itu kalau diukur pakai bunga kan sangat tinggi. Di situ disebut berapa persen itu bunganya. Itu jauh di atas bunga komersial di bank yang paling besar sekalipun itu. Mereka melakukan itu jelas karena mereka merasa tidak ada jalan lain. Jadi sekali lagi ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi rakyat. Kita tahu memang kalau kita menggunakan garis kemiskinan ini buat oleh Bappenas itu ada kurang lebih sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ini kan garis kemiskinan yang sebenarnya sangat rendah. Jika kita naikkan dengan menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank, sekarang ini $2 per orang per hari, itu ada lebih dari 100 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu artinya memang kalau kita sekarang ini melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sekitar anggap aja 300 juta lah. Berarti kan sepertiganya itu hidup di bawah garis kemiskinan dan mungkin sedikit di atas garis kemiskinan. Yang di atas garis kemiskinan pun sebenarnya sangat rentan terhadap gejolak ekonomi itu. Maksudnya kalau ketika dia sakit misalnya atau ketika dia mau nyekolahkan anak itu pasti mereka akan segera mengalami kesulitan ekonomi. Nah, bagi mereka yang punya aset mungkin bisa jual. Bagi mereka yang mungkin punya tempat untuk meminjam, katakanlah yang kasbon di kantor segala macam mungkin. Tapi tidak semua orang seperti itu. Nah, kemana mereka akan mengadu? Nah, disitulah saya kira ditangkap peluang ini oleh apa yang kemudian dikenal sebagai pinjaman online. Dan pinjaman online ini kan luar biasa sederhananya ya kalau kita lakukan atau apply pinjaman ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank itu bisa berhari-hari. Paling cepat kalau kita lihat iklan-iklan itu ada 2 jam atau 4 jam gitu ya dengan jaminan BPKB. Tapi kalau di online ini tadi saya baca itu ada yang 2 menit gitu. Ada yang hanya beberapa detik itu sepanjang apa data-datanya itu lengkap.
luar biasa gitu. Jadi saya kira tanpa pinggir panjang ketika kepepet ya sudah mereka melakukan itu. Itu korban-korbannya ini kan cukup banyak ya. Tapi kenapa negara itu seolah-olah membiarkan ini berkembang walaupun korbannya sangat banyak. Belum lagi yang disebut dengan ilegalnya itu juga cukup banyak ya. Jadi kenapa negara kok cenderung diam dalam masalah ini? Sejauh kita membaca sebenarnya sudah ada upaya misalnya membersihkan yang ilegal dan menyerukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pinjaman online yang legal gitu. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Mengapa? Karena jangan lagi yang ilegal, yang legal pun sebenarnya juga dia mengandung masalah gitu. Masalahnya apa? Yang pertama saya kira ya ribanya itu. Dan ini kan seperti tidak menjadi faktor yang harus diperhatikan atau yang penting untuk diperhatikan baik oleh peminjam maupun oleh pemerintah gitu. Padahal ini kan persoalan besar karena ini menyangkut halal tidaknya kita melakukan transaksi itu gitu. Kemudian yang kedua adalah tingkat bunga yang biasanya memang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah cara-cara ketika dia itu melakukan penagihan. Saya kira efek sampai terjadinya bunuh diri atau sampai akhirnya dia melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Itu artinya tekanannya itu luar karena biasa. Tekanan yang luar biasa gitu. Utang yang dipunyai oleh mahasiswa UI itu kalau nggak salah kan sekitar 40 juta atau 80 juta gitu. Itu sebenarnya dari segi jumlah kan tidak terlalu besar dalam arti maksudnya tidak sampai ratusan atau bahkan miliar. Tapi bagi dia itu sendiri sudah cukup menjadi tekanan. Tekanannya itu karena dia tidak punya alternatif, sementara tagihan mungkin datang terus. Dan saya pernah membantu mereka yang kena pinjol itu, pinjaman pinjol itu, dia tunjukkan cara-cara mereka menagih itu memang ini sekali mengerikan gitu. Jadi dia kalau tidak bisa menekan yang bersangkutan, dia lakukan itu kepada pihak orang lain, yang orang dekatnya dia. Dalam hal ini yang tadi saya ceritakan itu ke istrinya gitu. Nah istrinya di situ memaki-maki dengan kata-kata kotor. Nah perempuan dibegitukan kan pasti tergoncang kan. Nah ketika perempuan tergoncang dia pasti akan menekan suaminya untuk segera membayar gitu. Ketika istrinya menekan dia, suaminya juga pasti kalang kabut karena dia lihat istrinya diperlakukan seperti itu gitu. Nah kayak begitu itu yang saya kira ini yang harus diperhatikan. Karena itu saya kira memang tidak cukup sekedar melihat ini legal atau tidak legal, tetapi harus melihat secara keseluruhan gitu. Pemerintah harus melihat itu, termasuk juga melihat ini sebagai fenomena dari rapuhnya kondisi ekonomi masyarakat itu. Iya, pinjaman online ini kan tidak bisa dipisahkan dari riba, termasuk perbankan yang disebut perbankan yang non online itu juga adalah riba. Apa bahaya riba ini bagi masyarakat dan negara kita ini? Jika umpamanya dia itu katakanlah rate-nya itu rendah, di beberapa negara itu hampir mendekati nol. Di Jepang itu bahkan negatif. Artinya orang yang menyimpan itu malah harus ngasih duit itu. Tapi anggaplah misalnya rendah 1%, itu sendiri bermasalah. Mengapa? Karena dalam hadis itu disebutkan 1 dirham riba itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina gitu. Zina itu sudah dosa besar, apalagi sampai 36. Tapi itu di hadapan 1 dirham. 1 dirham itu kurang lebih sekitar 95.000 ini hari. Itu kan kecil sekali. Itu ternyata jauh lebih berat daripada 36 kali berzina. Apalagi kalau rate-nya itu sangat tinggi. Dia bukan hanya punya efek terhadap dosa, tetapi juga dia punya efek terhadap ekonomi gitu. Pasti ekonomi dari orang-orang yang terkena jeratan riba ini alih-alih dia sembuh, malah justru semakin parah.
secara ekonomi parah, secara kejiwaan, secara psikologi juga dia mendapatkan tekanan. Nah, yang kemudian terjadilah banyak kasus yang tadi disebut itu. Nah, jadi saya kira ini penting sekali untuk diperhatikan dan disadarkan bahwa riba itu memang tidak akan pernah memberikan keberkahan gitu. Kalau dalam bahasa Dr. Abdul Muhsin Thohir Sulaiman itu riba itu dikatakan sebagai sumber labilitas ekonomi. Itu kan ini kan seperti kasus-kasus tadi itu seperti negara kecil gitu, pribadi yang goncang. Kalau ini keluarga yang goncang, ya kan, ibu membunuh anaknya lalu dia bunuh diri karena tekanan pinjol tadi itu. Dan itu kalau itu keluarga, kalau keluarga yang lebih besar lagi negara, ekonomi negara. Ekonomi negara yang menggunakan riba itu tidak pernah stabil. Dia selalu dalam posisi labil. Penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam menyebut dalam 100 tahun itu lebih dari 20 kali terjadi krisis. Itu artinya hampir kurang lebih sekitar 5 tahun sekali terjadi krisis itu. Dan kalau kita baca dalam konteks yang lebih besar lagi, dunia itu selalu mengalami kegoncangan ekonomi, itu sumbernya juga riba gitu. Jadi lihatlah bahwa riba itu ternyata spektrum destruksinya itu sangat luas, itu sangat lebar, mulai dari orang per orang pribadi sampai negara bahkan dunia gitu. Nah, karena itu sebenarnya heran kalau orang itu masih juga membiarkan ini masih terus berjalan beroperasi. Ya, ada yang berkelit negara-negara maju seperti Amerika sendiri dan Eropa itu memiliki hutang yang cukup besar. Ini jadi alasan, apa salahnya kalau Indonesia juga meminjam hutang? Artinya ini suatu hal yang dianggap hal yang biasa dalam sistem ekonomi. Biasa itu karena kita belum melihat akibat buruknya, maka kita katakan biasa. Seperti orang-orang yang berutang pakai riba itu sepanjang dia mampu itu dia katakan tidak apa-apa gitu. Apalagi kemudian ada justifikasi bahwa ini kan kompensasi dari turunnya nilai uang karena waktu, kompensasi dari inflasi gitu. Tapi sebenarnya ini hanya menyimpan bom waktu. Kalau dalam konteks pribadi tadi sudah meledak, konteks keluarga sudah meledak, konteks negara sebenarnya juga sudah banyak bukti yang meledak itu ya. Krisis mortgage tahun 2008 Amerika itu kan itu, krisis ekonomi, krisis moneter tahun 98 itu juga dipicu oleh itu. Dari Thailand masuk ke Malaysia, masuk ke Indonesia gitu. Jadi sudah banyak bukti sebenarnya. Nah, kenapa negara-negara Eropa, Amerika itu, yang Amerika lah khususnya yang utangnya sangat besar, disebut-sebut sudah lebih dari 18 triliun US dollar gitu, sudah sangat besar. Itu karena dia itu memiliki sesuatu yang lain yang menahan ini bom tidak meledak. Itu. Apa itu? Yaitu kekuatan politik dan militer yang masih bisa memaksakan dia itu penggunaan dolar di seluruh dunia. Itu yang masih bisa menjaga dia. Andai itu tidak ada lagi, saya kira ini ibarat bangunan itu sudah ada pondasi tinggal runtuh. Nah, kapan itu terjadi? Kalau dalam keyakinan saya itu hanya soal waktu. Cepat atau lambat pasti akan terjadi dan itu akan menimbulkan kegoncangan luar biasa. Baik, itu. Terakhir, ketika kita menjelaskan di masyarakat riba itu haram, selalu muncul pertanyaan, Ustadz, kalau riba itu haram, jadi saya minjem kepada siapa? Ini sering pertanyaan. Ustadz mau minjemkan saya tidak? Sementara Ustadznya juga tidak punya uang nih. Nah, itu bagaimana menjelaskan hal ini ke tengah masyarakat? Memang ini menjadi tidak mudah karena kan jawabannya tidak sekedar kata-kata, tapi harus ada fakta gitu. Faktanya butuh duit ya harus ada duit gitu. Nah, karena itu maka pertama itu memang yang bersangkutan untuk kita ini juga harus menata hidup kita sedemikian sehingga kita ini mencukupkan apa yang kita punya. Rasa qanaah itu harus dibangun. Artinya jangan sampai kita itu memasuki satu area di mana kita itu terpaksa terbelit oleh hutang gitu. Itu pertama dulu gitu, qanaah itu. Dan qanaah ini menjauhkan dari sifat-sifat konsumtif. Ini hari ada banyak orang-orang pinjol itu bukan untuk hal-hal yang primer gitu. Seperti yang kasus mahasiswa UI itu kan dia judi kripto kan. Dia kalah baru kemudian
pinjam ada yang kalah di pasar saham, trading. Trading. Kemudian ada yang kan mau beli handphonenya pun juga yang bukan yang murah tapi yang mahal. Ada yang macam-macam gitu loh. Bahkan ada juga yang bergaya mobil mewah gitu. Akhirnya dia terjerat utang. Nah itu kan membuktikan bahwa utang tidak selamanya itu karena kebutuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua, walaupun banyak juga karena kebutuhan. Ya jelas kalau ada kebutuhan. Nah disinilah pentingnya ada yang disebut ta'awun alal birri wa taqwa di antara umat Islam, di antara karib kerabat. Itu kan sebenarnya Islam itu menganut extended family, bukan nucleus family. Nah silaturahim itu maknanya bukan sekedar datang bertemu, tapi diantaranya juga adalah membantu menyelesaikan persoalan keluarga. Jadi di keluarga dulu orang yang butuh dikasih bantuan gitu, dan tentu kan tidak pakai bunga. Kalau pakai bunga itu keterlaluan gitu. Itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga, jika itu tidak mampu kemudian melebar kepada masyarakat. Masyarakat itu mesti tumbuh rasa sosialnya. Jika masyarakat tidak, negara gitu. Nah negara dalam pandangan Islam itu haruslah menjadi kalau hadis menyebut begini, al-imamu junnah. Imam itu, pemimpin itu, Amirul Mukminin itu, pemimpin negara atau kepala negara itu adalah perisai. Perisai bagi apa? Perisai bagi pelindung bagi rakyat. Pelindung dari apa? Dari seluruh persoalan gitu. Di antaranya persoalan ekonomi. Karena itu negara dalam pandangan Islam itu mestilah mampu memberikan solusi bagi mereka-mereka yang butuh itu gitu. Kalau untuk ongkos untuk mobil listrik, sepeda motor listrik bisa kasih subsidi, kenapa kok untuk orang-orang yang butuh kayak gitu tidak bisa dikasih? Gitu. Kan keterlaluan. Kalau kepada konglomerat yang utang pajaknya itu sampai triliun ada tax amnesty, kenapa buat rakyat enggak? Itu kan aneh. Jadi negara ini harus berpihak kepada mereka yang menderita gitu. Bukan mereka yang dia itu sudah kelebihan kekayaan, harta, tetapi karena kerakusannya kemudian timbul masalah. Jika pemerintah menolong ini, saya kira itu tidak butuh dana yang besar. Dan yang kedua, rakyat ini akan menjadi pendukung dari, artinya akan membantu doa mereka-mereka yang sengsara atau yang menderita itu mustajabah. Artinya kemiskinan di tengah masyarakat ini tidak bisa lepas juga dari kebijakan negara. Dan artinya negara juga harus menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Kemudian menyelesaikan kemiskinan ada dua, kultural, struktural. Kultural yang sikap hidup tadi itu, struktural itu karena sistem yang kapitalistik lah yang pada akhirnya memang menghasilkan kelompok the have dan the have not. Nah kelompok yang the have not ini yang menderita ini hari. Ya, artinya orang-orang yang banyak hutang seharusnya lebih gigih dalam berdakwah ya, untuk merubah sistem negara ini menjadi lebih baik. Terima kasih Ustaz Ismail. Demikian pemirsa diskusi kita tentang pinjaman online yang telah membawa korban. Peran negara dalam hal ini sangat penting. Mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat, menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok tiap individu masyarakat dengan pendidikan gratis, kesehatan gratis, yang ini sesungguhnya akan meringankan masyarakat. Dan inilah yang tidak terjadi dalam sistem kapitalisme sekuler. Pilihan kita hanya kepada Islam yang memberikan jaminan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.